Mereka menjadi warga negara kelas 2 di negara yang mereka pilih pada saat referendum. Mereka terpinggirkan di negara yang mereka perjuangkan. Dan apakah nasionalisme mereka sebagai warga negara Indonesia masih ada atau sudah tergadaikan? Persoalan disintegrasi adalah tantangan nyata dalam sebuah negara yang sangat besar seperti Indonesia. Apalagi Indonesia berbentuk negara kepulauan dengan kondisi demografi yang sangat heterogen. Beragam suku, agama, dan ras hidup di belahan Nusantara. Sejak merdeka 77 tahun silam, Indonesia selalu dihantui dengan isu disintegrasi, khususnya di daerah pinggiran dan terluar, di wilayah bagian timur. Dan setelah lepasnya Timor Leste, ternyata masih banyak hal yang belum diselesaikan. Di video kali ini, kami akan membahas persoalan eks-pengungsi Timor Timur, melihat kabar dan hidup mereka hari ini. Dan masih relevankah kita menyebut mereka sebagai pengungsi? Atau bagaimana status mereka dalam hukum internasional? Dan bagaimana Indonesia memperhatikan mereka? Dan apakah nasionalisme mereka sebagai warga negara Indonesia masih ada atau sudah tergadaikan? Mungkin sebagian dari kita sudah melupakan luka lama akibat lepasnya Timor Leste dari pangkuan Republik Indonesia. Namun tidak dengan mereka. Mereka yang masih trauma akan masa lalu, termasuk kelompok pro-Indonesia yang harus mengungsi dari Timor Leste dan tinggal di sekitar daerah perbatasan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Leste sendiri menapaki jalan panjang perjuangan yang menelan begitu banyak korban. Selain itu, pasca jajak pendapat yang menghasilkan kemerdekaan Timor Leste, terjadi perpecahan di kalangan masyarakat bawah dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok yang pro kemerdekaan dan kelompok yang pro Indonesia. Dan persoalan muncul karena masyarakat yang pro Indonesia harus keluar dari wilayah Timor Leste. Mereka inilah yang kemudian mengungsi di sekitar wilayah perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama 2 dekade, pengungsi yang pro-integrasi hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka ditempatkan di daerah tanahnya yang masih dimiliki oleh negara dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Mereka tersebar di beberapa kamp pengungsi di Nusa Tenggara Timur, seperti yang ada di Noel Baki, Naibonet, Halewen, Ponu, dan Tuapukan. Sebenarnya, terminologi pengungsi sudah tidak layak disandingkan kepada mereka yang memilih pro-integrasi. Karena pada tanggal 22 Desember 2002, UNHCR telah mendeklarasikan cessation of status atau penghapusan status pengungsi bagi warga Timor Timur yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya pada tahun 2004, secara de jure mereka ditetapkan sebagai warga negara Indonesia melalui pemberian status kewarganegaraan penuh atau full citizenship. Meskipun demikian, secara de facto nasib mereka tidak lebih dari pengungsi. Kami akan menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat yang pro-integrasi masih berada dalam kondisi kehidupan yang tidak layak. Pertama adalah konflik horizontal antara penduduk asli dan warga pro-integrasi yang mengungsi ke berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Pihak masyarakat asli atau lokal menuding pengungsi Timor Timur terus menebarkan konflik
karena dendam yang berkecamuk sejak lama dan mencari keadilan. Sedangkan ex-pengungsi Timur Timur menyatakan bahwa masyarakat lokal atau masyarakat asli di tempat pengungsian selalu melakukan tindakan pemerasan kepada ex-pengungsi Tim-Tim. Persoalan kedua adalah akses terhadap tanah. Komposisi tanah di wilayah Kabupaten Kupang misalnya semakin mahal bersamaan dengan pengembangan kota dan perdagangan. Selain itu, masyarakat adat tidak mau melepas tanah kepada para ex-pengungsi Tim-Tim. Akses atas tanah merupakan masalah yang paling mendasar yang dihadapi baik oleh warga lokal maupun oleh warga Tim-Tim. Selain itu, pandangan elit maupun masyarakat luas memandang mereka sebagai kelompok yang tidak berpendidikan, sehingga harus ditingkatkan pola pemikirannya. Kenyataan hidup tersebut membuat pengungsi ex-Tim-Tim mempertanyakan eksistensi mereka di negeri ini. Rasa nasionalisme ex-pengungsi Tim-Tim diuji dengan kenyataan hidup yang terjadi saat ini. Mereka menjadi warga negara kelas 2 di negara yang mereka pilih pada saat referendum. Mereka terpinggirkan di negara yang mereka perjuangkan. Meski demikian, nasionalisme mereka tidak pernah goyah. Walaupun kehidupan para pengungsi ex-Timor Timur ini sangat sulit, namun mereka tidak menyesal dengan pilihannya. Mereka tetap mencintai Indonesia dengan segala keterbatasannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR sebenarnya sudah memberikan bantuan kepada para ex-masyarakat Timur Timur dengan mendirikan 300 unit rumah di Kabupaten Belu. Selain itu, Panglima TNI Andika Perkasa berkomitmen untuk memberikan kuota kepada generasi muda ex-Tim-Tim untuk menjadi anggota TNI di setiap angkatan. Komitmen Panglima TNI dalam memberikan kesempatan kepada generasi muda ex-Tim-Tim dimaknai sebagai usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup warga ex-Tim-Tim. Namun yang lebih penting adalah hal tersebut dimaknai untuk memperdalam nasionalisme mereka. Pemerintah Timor Leste juga sangat mengharapkan agar pemerintah Indonesia memperhatikan kondisi ex-warga Tim-Tim. Karena pemerintah Timor Leste khawatir jika mereka tidak diperhatikan, maka ada kemungkinan mereka akan kembali ke negara Timor Leste, yang tentunya akan berdampak negatif, yaitu beban negara Timor Leste yang semakin bertambah, dan ada kemungkinan terjadi konflik horizontal antara masyarakat akar rumput karena dendam masa lalu yang masih tersisa. Timor Timur ini tidak mungkin kembali ke Timor Leste. Paling tidak hingga hari ini, belum ada rekonsiliasi antara ex-pejuang integrasi dengan para pejuang kemerdekaan Timor Leste. Sangat ilmiah jika masih ada sisa-sisa konflik yang belum selesai. Masih ada kemarahan yang belum terselesaikan. Bayangkan saja, dua pihak ini dulu saling tembak, saling bunuh, dan wajar jika pihak-pihak di Timor Leste tak mudah untuk menerima mereka kembali. Mereka mungkin satu darah, satu keturunan, satu pohon dari nenek moyang. Namun, pilihan politik saat Indonesia melakukan invasi ke Timor Leste membuat dua kelompok bersaudara ini harus terpisah-pisah. Ini pendapat kami. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan komen di bawah ini.